kembalilah kepada Tuhan. Amin. Sebentar mereka sampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan sesuatu. Saya dalam keadaan tidur, Tuhan tunjukkan satu hal untuk anak muda. Tahun ini tanpa persen untuk anak muda. Anda tidak hidup serius dengan Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan tetapi undur, saya beritahu Anda, Anda sudah tanda tangan kontrak dengan Tuhan. Roh Tuhan akan kejar, Anda akan dituntut. Amin. Haleluya. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu lagu dari daerah gunung. Dia berkata bahwa surga itu tempat saudara dengan saya. Kami semua orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus dibayar mahal. Surga lama-lama luangin Wendy. Dino mari Anda pergi. Yesus utus Anda. Kita semua pergi mencari mereka yang berdiri di jalan di lorong-lorong. Mereka yang duduk di sana, bawa mereka. Tuhan mengundang mereka masuk surga. Amin. Wendy, luangin Yesus dino luangin. Surga lama-lama.
Yeah.
Haleluya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, ini saatnya kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan bagi kita semua, bagi bangsa ini, bagi tanah Papua. Saudaraku, saya mau katakan malam ini, kematian itu selangkah di depan kita. Persoalannya, apakah kita sudah siap untuk masuk dalam kerajaan sorga? Ini pertanyaannya, saudara. Kita harus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Hidup kita tidak boleh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Amin. Saudaraku, bangsa ini membutuhkan Tuhan. Indonesia, Papua membutuhkan Tuhan. Sudah banyak masalah terjadi di bangsa ini karena mereka tidak cari Tuhan. Amos 5 ayat 4 dan seterusnya katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita tidak cari Tuhan, lawan dari hidup adalah mati, saudara ya. Di kota Jayapura banyak terjadi kecelakaan karena tidak taat kepada aturan-aturan yang ada. Jadi kita harus lebih mentaati aturan Tuhan daripada aturan manusia. Amin. Amin. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan bagi kita di malam hari ini. Haleluya. Nanti Mamo Ribo akan berbicara bagi kita di malam hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Haleluya. Yesus. Ketika Anda buka hati, maka Tuhan akan masuk dalam hatimu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, ku mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Hati percaya Tuhan Yesus adalah firman itu. Setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan jamah setiap mereka.
Kami percaya Injil itu kekuatan Allah. Injil akan merubah setiap orang Papua. Yang mabuk akan bertobat, yang masih isap ganja akan datang cari Tuhan. Sebab ini waktunya manusia harus cari Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Kami percaya firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini. Berbicara lewat mulut bibir hamba yang terbatas. Supaya setiap telinga yang mendengarkan mereka diberikan iman. Mereka percaya, mereka diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa setiap roh yang mengikat manusia, roh kenabukan, roh perjudian, roh pembunuhan, roh iri hati. Oh, hamba berdoa setiap roh yang mengikat manusia. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jembatan merah, saudara lihat pantai-pantai yang indah-indah. Orang akan menari, goyang-goyang, mabok, isap ganja, narkoba. Setan sedang membawa mereka. Ketika mereka keluar ke jalan bawa motor, ada yang nanti dapat tabrak mati. Saya kasih tahu, kematian itu akan ikut orang-orang yang hidup di dalam dosa. Hei anak-anak muda dengar, jangan berikan waktu untuk dunia ini. Mari cari Tuhan. Mari cari Tuhan, tolong hamba Tuhan, tolong buka kebenaran firman Tuhan. Yesaya 55, tolong baca. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan bisa cari manusia, manusia juga harus cari Tuhan. Haleluya, haleluya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7. Saudara, penting, saya mau kasih tahu, penting sekali manusia harus cari Tuhan. Haleluya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Cari Tuhan. Saudara yang jahat, cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saya melihat ada banyak kematian anak-anak muda. Ada banyak orang tua yang mati, anak muda yang mati, karena tidak mau cari Tuhan. Ini waktu saudara harus cari Tuhan. Saudara lihat kami menyari goyang-goyang, kami bukan mabuk karena anggur. Alkitab bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Biarlah saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Amin. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini kau punya gaya. Orang Papua, saudara punya gaya seperti begini. Harus memuji memuliakan Tuhan. Harus menyembah Dia. Sebab Dia Raja yang luar biasa. Raja-raja di dunia nanti mati. Tapi ada satu Raja yang tidak bisa mati. Namanya Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia kekal. Amin. Kerajaan-kerajaan di dunia akan digoncangkan, akan dihancurkan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak bisa dihancurkan, yaitu kerajaan Allah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mari cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saudara lihat, ada banyak hal yang terjadi. Saudara bukan generasi TikTok, dengar orang Papua. Saudara bukan generasi TikTok, tapi saudara adalah generasi dari Yesus Kristus. Saudara serupa segambar seperti Yesus. Saudara bukan serupa segambar seperti dunia ini, tapi saudara serupa seperti Tuhan. Jadi mari cari Tuhan supaya ada hidup. Cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Haleluya, Tuhan Yesus berkata. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, baik saudara, mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Akhir zaman, ibu-ibu yang tidak punya sekolah, ibu rumah tangga biasa, Tuhan akan pilih. Amin. Kalau saudara lihat ibu-ibu, perempuan banyak Tuhan bangkitkan. Deborah akhir zaman sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Deborah akhir zaman sedang diurapi oleh Tuhan. Deborah yang
sedang berperang di akhir zaman. Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan tidak lihat kehidupanmu, pendidikanmu yang tinggi, tapi hari ini hatimu siap. Tuhan bilang, ayo iring aku, pikul salib, beritakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, Anda dengan saya sudah ada di akhir zaman. Anak muda tadi dia bicara, ada apa? Hantu lain ya. Terus Jember, jembatan merah. Pemerintah sebenarnya harus tutup hal yang demikian. Polisi harus tutup hal yang demikian. Papua sadar tidak sadar, generasi ini sedang dibawa dalam kehancuran. Kematian sedang melanda, kematian rohani sedang melanda generasi yang seharusnya dipersiapkan untuk Tuhan. Gereja, generasi kita, generasi pembawa tongkat estafet yang hari-hari ini pemerintah harus bisa lihat kenapa setan merajalela, karena mereka buka peluang untuk kudus. Polisi harus tutup hal yang demikian, pemerintah harus tutup hal yang demikian. Oleh sebab itu gereja berdoa. Ini akhir zaman, saudara. Yang jahat semakin jahat. Kalau engkau yang baik terus kerjakan kebaikan. Firman Tuhan berkata, jikalau Injil ini yang disampaikan masih tertutup kepada mereka yang ditentukan binasa. Oleh sebab itu pemerintah berpegang teguh, pemerintah punya peran yang penting untuk tutup hal-hal yang demikian, sehingga generasi kita tidak hancur. Kita tidak perlu dapat income yang masuk ke pemerintah, income yang tidak sehat, masukan yang tidak sehat tidak perlu. Di mana-mana Papua, iblis sedang bekerja perjudian merajalela, Nabire, Biak, Jayapura. Kenapa? Karena manusia tidak pernah puas. Ya? Manusia tidak pernah puas. Penginjil khotbah tentang perjudian, saya khotbah di Biak tentang perjudian. Mana polisi? Dengar saudara, apa yang kau tabur kau akan tuai. Kau tuai apa yang kau tabur, hukum tabur tuai akan terjadi. Hari-hari ini orang cinta akan uang. Orang jadi hamba dunia ini, hamba uang. Berbagai cara mereka cari duit dengan cara yang tidak wajar. Di Biak perjudian merajalela, ada polisi juga di dalam. Tuhan sedang cari gereja yang mendobrak patung Nebukadnezar. Tuhan sedang cari gereja yang berani dengan roda perkasaan Tuhan untuk mendobrak peraturan-peraturan yang tidak memuliakan Tuhan. Bisa tidak? Bicara di gubernur, bicara di wali kota, bicara di bupati, kantor bupati, DPR harus bicara. Gereja harus berdoa sampai Tuhan buka hal-hal yang baru untuk bisa tegur pemerintah. Yeremia diutus kepada pemerintah untuk menegur pemerintah yang tidak berjalan menurut firman Tuhan. Kalau saudara lihat Papua, Jayapura hari-hari ini kejahatan semakin jadi. Yang tadi dikatakan hantu apa? Hantu lain. Saya dari Biak ini, sebenarnya saya tidak tahu. Terus jembatan merah Jember. Jam 1, jam 2 coba Anda pergi ikuti. Gereja Tuhan, pendeta coba pergi. Gereja banyak di tanah Papua, ini kita harus berperan. Amin. Gereja bukan bicara duit. Haleluya. Gereja bukan bicara doktrin manusia. Gereja bicara tentang kebenaran Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan akan goncangkan kerajaan manusia. Apa yang dibangun manusia Tuhan akan goncangkan. Yes. Tetapi tinggal kerajaan kebenaran yang tidak akan digoncangkan oleh Tuhan. Hari-hari ini catat gereja, pintu akan terbuka, domba-domba akan keluar. Kalau pengajaran itu tidak benar, pengembalaan harus memuridkan, domba-domba harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Domba-domba harus mengalami perkara roh, kasih karunia, pencurahan Roh Kudus harus
kosong. Amin. Karena kita berkata, jadilah seperti iman. Amin. Bukan jadi seperti sebotol impus atau sebotol oksigen. Firman Tuhan berkata, jadilah seperti iman. Oleh sebab itu engkau berdoa, engkau minta ampun. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Yes, amin. Seperti itu. Papua penggenapan Tuhan. Saya tidak tahu hamba Tuhan yang lain. Penggenapan Tuhan, penggenapan kedatangan Tuhan, firman Tuhan akan tergenapi di Papua. Yes. Bangsa-bangsa akan datang. Amin. Saya tidak tahu pendapat orang, tetapi Tuhan bahasa yang melihat Tuhan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun tanah Papua. Akan ada dan sudah ada tujuh kaki dulu. Yes. Tuhan akan pilih orang-orang yang benar, Amin. berdiri atas negeri ini. Orang-orang yang berpasukan kerelaan, Yes. memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia tidak kenal lelah, ke gunung dia pergi. Kita tidak bisa jadi hamba Tuhan yang termanja. Amin. Amin. Seperti itu Papua engkau dengar. Timotius berkata, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang engkau tidak persiapkan dirimu, engkau orang tua tidak bertobat, generasimu akan hancur. Sekarang orang tua harus bertobat. Engkau yang masih punya berhala, engkau yang masih punya ilmu, engkau yang masih terikat dengan belenggu-belenggu kelaliman, belenggu dosa, engkau yang masih terikat dengan adat istiadat yang tidak memuliakan Tuhan, engkau yang masih menyembah berhala, bertobat hari ini. Engkau yang masih mabuk, bertobat. Engkau yang selingkuh, bertobat. Engkau yang hidup dalam seks bebas, bertobat. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau engkau sayang generasi ke belakang, kalau hari ini generasi Papua tidak bertobat, ini tahun 2022, tahun 2024-2025 ke depan generasi Papua akan hancur. Catat sekarang. Baik, sudah sampai sini, lanjut. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tadi Mamo Ribo sudah menyampaikan tentang keadaan yang ada di tanah Papua. Saudaraku, kenapa terjadi hal-hal yang tidak kita ingini di bangsa ini, di tanah Papua? Karena para pemimpin tidak bisa menjadi teladan. Para pemimpin tidak bisa menjadi contoh. Saudaraku, dari atas dulu, maka akan turun kepada masyarakat. Amin. Hal-hal yang baik. Saudaraku, saya adalah seorang hamba Tuhan yang tidak kompromi, saudaraku. Saya suatu waktu ditunjuk untuk menjadi koordinator doa salah satu kabupaten di tanah Papua. Saudaraku, ketika seorang pemimpin ini yang tadinya dia belum jadi, dia katakan, saya akan mengutamakan Tuhan, saya akan membangun Christian Center di tanah Papua. Tetapi kenyataannya waktu dia jadi, sampai dia selesai kepemimpinannya, tidak kunjung dia bangun Christian Center di tanah Papua. Kalau dia kunjungan kerja, saudaraku, di luar Papua, bukan hal-hal yang baik dia yang dilakukan, tetapi hal-hal yang menjijikkan. Sudah punya istri, tetapi pasti berselingkuh. Ini yang harus dirembak, saudaraku. Makanya banyak anggota dewan selesai memimpin satu periode, dua periode, jalannya sudah begini, saudaraku. Datang kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya, Pak Pendeta, tolong. Sudah jalan, stroke, sudah kena stroke, saudaraku. Pak Pendeta, tolong saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Jalan sudah setengah kaki, saudaraku. Sebentar lagi masuk kuburan. Kenapa? Karena tidak komitmen. Tidak komitmen. Tadi Mamo Ribo katakan bahwa 2024 kalau para pemimpin tidak berubah, maka kehancuran akan kita lihat. Tetapi kalau hari-hari ini Tuhan tegur dengan firman-Nya,
tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa pulihkan para Papua. Yang penting para pemimpin itu harus bertobat dulu. Amin. Orang katakan, Pak Pendeta, kan miras itu penempatan PAD paling tinggi di Kota Jayapura. PAD paling tinggi, katanya pemasukan paling tinggi. Tetapi sudah berapa ribu orang Papua mati karena miras. Masih ada kok yang lain, saudaraku. Masih ada PAD yang lain. Yang penting mau dikembangkan itu bisa berkembang. Contoh, saudaraku, hasil yang ada di tanah Papua, sagu dan lain sebagainya, bisa menjadi pendapatan daerah asli daerah. Yang penting itu yang diutamakan. Tetapi yang lain mau cari cepat, mau cari instan, akhirnya didatangkanlah barang-barang yang tidak benar dari luar masuk ke tanah Papua. Saudara tahu harga cap tikus di Manado itu cuma murah, saudaraku. Satu botol 1.500, itu botol besar, itu tidak sampai 100.000, saudara. Tapi dibawa ke Wamena dijual 1,5 juta. Makanya pedagang cap tikus cepat kaya, saudara. Kenapa? Karena juga didukung oleh aparatur negara. Saya satu waktu ada di kapal, saudaraku. Saya pikir Pak polisi ini dia mau rampas, dia mau sita cap tikus ini. Waktu saya lihat dia, bukan dia ambil, dia minta 1 botol, saudara. Jadi polisi justru biang keroknya. Mohon maaf kalau ada aparat keamanan di sini. Ada aparat keamanan yang benar, ada yang tidak benar, saudara. Jadi kita harus berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Lebih dari itu adalah perbuatan setan-setan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tanah Papua kita jangan jadi provokator. Amin. Amin. Saya sebagai pendatang tidak boleh saya menjadi provokator. Saya harus membawa damai di atas tanah ini. Amin. Orang mencari uang di atas tanah Papua, jangan Anda kesampingkan orang Papua. Ini persoalannya, saudaraku. Ketika dia berhasil, pendatang berhasil, cuman orang meminta 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, dia usir, saudaraku. Itu tidak ada di hati saya. Justru pada masa pandemi COVID-19, kami gereja, saudaraku, gereja saya itu di Hotel Andalusia yang ada sepanduk sana. Ya, di hotel lantai 3. Kami waktu masa pandemi COVID-19, kami memberi makan mama-mama, penjual pinang, tukang-tukang parkir di kota, bahkan di daerah ini kami kasih makan, saudara. Bukan kami banyak uang, bukan. Tetapi karena Tuhan taruh di hati kami untuk memberi. Amin. Memberi, Bu, jangan tunggu Anda kaya, tapi memberi apa yang ada padamu, itu yang Anda persembahkan untuk sesama kita. Amin. Makanya Tuhan minta hari-hari ini supaya Papua dipulihkan Tuhan, maka para pemimpin dulu yang harus direformasi. Amin. Para pemimpin dulu yang harus ditransformasi. Jangan tunggu rakyat, jangan, pemimpin dulu, saudaraku. Bagaimana ini Bapak, coba Om ya, Om, ini contoh ilustrasi. Punya anak yang satu hari dia merokok 5 bungkus. Nah, waktu saya tanya, kenapa kamu merokok 5 bungkus? Dia jawab apa? Karena bapak saya merokoknya 10 bungkus. Jadi orang tua itu menjadi sorotan. Begitu juga para pemimpin. Kalau pemimpin tidak benar, masyarakat akan ikuti para pemimpin. Anak saya, saudaraku, satu waktu, saya tutup dengan kesaksian ini ya. Anak saya waktu SMA, dia sekarang sudah kerja. Teman-temannya ajak begini. Anak saya namanya Eben Hesya. Eben, yuk merokok. Anak saya jawab, oh saya tidak merokok. Terus teman-temannya tanya, kamu tidak gaul kau tidak merokok. Nah ini kan pola pikir manusia. Kalau tidak merokok, kalau tidak miras, tidak gaul katanya. Tetapi apa jawab anak saya kepada temannya? Saya tidak merokok. Kenapa kamu tidak merokok? Karena papa saya tidak merokok. Amin.
Jadi dia lihat saya sebagai figur seorang bapak. Jadi kalau bapak benar, anak juga akan benar. Tapi kalau bapak tidak benar, anak akan jadi tidak benar. Jadi pemimpin dulu yang harus diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita rindu, saudaraku, Papua diubahkan oleh Tuhan, kita dulu yang harus berubah. Amin. Kita dulu yang harus contoh, menjadi contoh. Saudara lihat di medsos, aduh, para pemimpin itu seperti TK, seperti anak-anak, memperlihatkan satu tayangan-tayangan yang tidak benar. Ini akhirnya masyarakat contoh, pemimpin saja berkelahi, kami juga bisa berkelahi. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita berdoa, saudaraku, supaya kehidupan kita harus dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara mau dipulihkan Tuhan? Saudara rindu Papua dipulihkan Tuhan? Amin. Haleluya. Ini yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada yang Tuhan taruh di hatimu, ada para penginjil di sini, ada yang Tuhan taruh di hatimu untuk menyampaikan sesuatu, saya persilakan, ya. Ada yang Tuhan taruh di hatimu, silakan, ya, silakan. Haleluya. Masih ada waktu. Ya baik, shalom. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya yang berdiri di sini, saya orang Serui. Saya orang Serui dan saya percaya saudara yang ada di tempat ini, mereka bilang di sini kampung Serui. Jadi tadi waktu kami pagi mau jalan, kami sudah sampai di jembatan. Terus teman ibu nih telepon, sudah sampai di mana? Saya bilang kita mau pembaptisan. Saya sudah sampai di Dok 9 jembatan Kampung Ansus, tapi campuran. Iya baik, puji Tuhan. Selamat malam buat saudara. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Apa yang mereka bagikan untuk kita, kita perbaiki diri di hadapan Tuhan. Kita menyelidiki setiap kedalaman hati kita, dan kita minta kepada Tuhan agar Tuhan sendiri tolong dan menurunkan tangannya agar melepaskan kita dari setiap ikatan belenggu kelaliman dosa. Haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Tadi berbicara tentang pemerintahan. Saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak tahu di sini ada beberapa gereja. Saya tidak menyinggung organisasi manapun. Tetapi tadi waktu saya duduk, saya biasa Tuhan bahwa saya menginjil. Tadi Tuhan ingatkan saya, waktu saya berdiri dan saya menginjil, Tuhan ingatkan saya ada 3 hamba di dunia. Ada 3 hamba di dunia. Ada hamba yang pertama, ada hamba Tuhan. Yang kedua, ada hamba pemerintahan. Yang ketiga adalah hamba Tuhan. Kenapa saya taruh hamba Tuhan paling terakhir? Karena ketika hamba Tuhan berdiri menyatakan suatu kebenaran, dia akan ditolak. Amin. Dia akan ditolak dan dia tidak akan diterima. Karena setiap manusia, apalagi zaman sudah mulai berubah. Tadi Ibu Kekasih menyampaikan bahwa 2 Korintus 3 ayat yang ke-16, tubuh ini adalah rumah Allah, di mana roh Allah berdiam diri. Bahwa kehidupan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah pada masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara boleh berjualan bebas, saudara boleh melakukan setiap aktivitas, tetapi ingat ke depan sana sesuatu yang besar akan terjadi.